Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Sustainability Reporting dan Audit Lingkungan. Dengan kasus yaitu tragedi lumpur Lapindo dan kegagalan tata kelola lingkungan di Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Sustainability Reporting adalah laporan berkelanjutan. Pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur dan mengungkapkan serta upaya perusahaan menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan. Sustainable reporting juga didefinisikan sebagai suatu laporan yang bersifat non-finansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban untuk membuat sustainability reporting sesuai dengan amanat pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. BPOM LK telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility di dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan Sustainability Reporting, diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan atau Sustainable Growth yang berdasarkan pada etika bisnis. Sustainability Reporting dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan atau annual report. Beberapa alasan perusahaan menyajikan sustainability reporting terpisah dari laporan tahunannya yaitu yang pertama, sustainability reporting sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan sustainable development. Lalu memperoleh image yang baik atau citra positif dari stakeholder, pencarian legitimasi dari stakeholder. Sustainability reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu yang pertama, pendorong bersifat dari luar perusahaan atau external drivers, berupa adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Lalu yang kedua, pendorong bersifat dari dalam perusahaan, bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, terutama tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar, atau Community Development Responsibility. Audit lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang audit lingkungan hidup, antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi dilakukan secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan juga objektif. Kriteria penetapan usaha atau kegiatan berisiko tinggi yang wajib melakukan audit lingkungan hidup secara berkala yaitu yang pertama, jika terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat yang berdampak besar pada kesehatan manusia dan juga lingkungan, hasil audit harus dijadikan acuan untuk perbaikan pengelolaan lingkungan oleh penanggung jawab usaha. Lalu yang ketiga, kegiatan infrastruktur dikecualikan dari audit, kecuali pembangunan bendungan atau waduk. Manfaat audit lingkungan. Yang pertama, mengidentifikasi resiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar kebijakan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial dan juga penghematan biaya. Lalu mencegah sanksi hukum dan membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Lalu ada sasaran audit lingkungan. Yang pertama, pengembangan kebijakan lingkungan. Yang kedua, ketaatan terhadap regulasi dan standar. Yang ketiga, tinjauan tindakan manajemen perusahaan. Yang keempat, meminimalkan resiko lingkungan. Dan yang kelima, efisiensi penggunaan energi dan sumber daya. Lalu, ada ruang lingkup audit lingkungan. Yang pertama, penggunaan sumber daya dan limbah, penanganan bahan berbahaya, sistem kontrol manajemen dan pembuangan limbah, rencana pengendalian pencemaran, dan yang terakhir penggunaan energi dan air. Ada beberapa jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit manajemen lingkungan, audit penataan lingkungan, audit fasilitas teknik, audit AMDAL, dan juga audit tanggung jawab. Di sini ada kunci keberhasilan audit lingkungan. Yang pertama, dukungan pimpinan. Yang kedua, partisipasi pihak terkait. Yang ketiga, kemandirian auditor. Dan yang terakhir, kesepakatan ruang lingkup audit. Tragedi lumpur Lapindo dan kegagalan tata kelola lingkungan di Sidoarjo. Kasus lumpur Lapindo merupakan tragedi lingkungan yang berdampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan di Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur panas yang terjadi pada tahun 2006 akibat aktivitas pengoboran PT Lapindo Brantas INC telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar. Semburan lumpur panas Lapindo terjadi pada 29 Mei 2006 hingga sampai sekarang di Desa Rono Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan ini disebabkan oleh kesalahan dalam proses pengoboran sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas INC. Dampak dari semburan lumpur Lapindo ini sangat besar. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Lumpur panas telah menggenangi area seluas lebih dari 600 hektar meliputi lahan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur.
Lumpur ini mengandung bahan kimia berbahaya yang mencemari tanah, air, dan juga udara. Kerugian ekonomi, ribuan warga kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal akibat terdampak semburan lumpur. Lahan pertanian yang tergenangi lumpur menjadi tidak produktif dan banyak usaha kecil dan menengah terpaksa gulung tikar. Lalu masalah kesehatan, penduduk di sekitar lokasi semburan lumpur mengalami berbagai masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan atas dan gangguan pencernaan. Lalu tata kelola perusahaan yang bermasalah dari kasus lumpur lapindo ini menunjukkan kelemahan dalam tata kelola perusahaannya, khususnya dalam aspek keselamatan dan lingkungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tragedi ini. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari PT Lapindo Berantas INC diduga tidak mematuhi standar keselamatan dan lingkungan dalam proses pengeboran. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait. Kesalahan teknis, kesalahan dalam proses pengeboran seperti penggunaan teknologi yang kurang tepat dan kurangnya analisis geologi diduga menjadi pemicu utama semburan lumpur. Lalu prioritas keuntungan, diduga PT Lapindo Berantas INC ini lebih memprioritaskan keuntungan daripada keselamatan dan lingkungannya. Hal ini terlihat dari kurangnya investasi dan teknologi dan prosedur keselamatan serta kurangnya perhatian terhadap potensi resiko lingkungan. Penerapan CSR oleh PT Lapindo Berantas INC dalam kasus lumpur lapindo ini dinilai tidak efektif dan reaktif, lebih berfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi daripada pencegahan. Program CSR yang ada tidak terstruktur dan tidak mencakup pengembangan masyarakat dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat terdampak. Transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga kurang, sementara upaya rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat semburan lumpur tidak cukup dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan efektif CSR yang proaktif, berfokus pada pengembangan masyarakat, serta akuntabilitas perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. PT Lapindo Berantas INC ini bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh semburan lumpur. Namun, proses penyelesaian kasus ini berjalan lambat dan tidak memuaskan bagi masyarakat yang terdampak. Yang pertama, kompensasi yang tidak adil. Kompensasi yang diberikan oleh PT Lapindo Berantas INC kepada masyarakat terdampak dinilai tidak adil dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialaminya. Lalu penanganan lumpur yang tidak optimal. Penanganan yang dilakukannya dinilai tidak optimal dan menimbulkan masalah baru. Lalu, ketidakjelasan hukum. Kasus lumpur lapindo ini juga menunjukkan ketidakjelasan hukum terhadap tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan. Nah, kasus ini melibatkan beberapa aspek hukum yang seharusnya dijerat. Yang pertama, pasal 187 dan pasal 188 KUHP. Pasal ini terkait dengan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan bencana alam dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ini bisa dikaitkan dengan kesalahan dalam prosedur pengeboran dari kelalaian dalam mengantisipasi potensi bencana. Undang-Undang Nomor 23 1997 Pasal 41 Ayat 1 dan Pasal 42 tentang pencemaran lingkungan. Pasal ini mengatur tentang pencemaran lingkungan yang dapat diterapkan karena semburan lumpur menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Ancamannya hukuman adalah 12 tahun penjara. Kasus lumpur lapindo memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam aspek keselamatan dan juga lingkungan. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, peningkatan pengawasan, pemerintah, dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan energi, khususnya dalam hal keselamatan dan juga lingkungan. Penerapan standar keselamatan dan lingkungan yang ketat. Perusahaan harus menerapkan standar keselamatan dan lingkungan yang ketat dalam semua aktivitasnya dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Peningkatan kesadaran lingkungan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia. Lumpur lapindo merupakan tragedi yang seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan meningkatkan kesadaran lingkungan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.